Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Jumala Multazam dan Zakiyah Coban. Sahabat muda, kali ini kita akan diskusi tentang bagaimana bagaimana membuat anak nyaman bercerita dengan orang tua. Sahabat, banyak sekali orang tua yang kehilangan anaknya. Bukan dalam arti yang sesungguhnya, Bu Zakiyah, tapi kehilangan hatinya. Mereka tidak bisa mendekati anaknya karena hatinya jauh. Komunikasinya tidak nyambung. Anak dengan orang tua seperti antara manusia bumi dan manusia planet, bahasanya tidak bisa saling nyambung. Kelihatannya berbicara, tetapi tidak saling mendengarkan. Nah, dalam kondisi yang demikian tentu saja mereka tidak bisa saling curhat. Bagaimana mungkin anak bisa nyaman cerita sama orang tua? Padahal kalau mereka tidak bisa cerita sama orang tua, bahayanya adalah mereka cerita sama yang lain. Iya, dampaknya seperti itu ya Pak. Gimana Bu Zakiyah? Iya. Apa yang Bu Zakiyah pikirkan ini kalau saya ngomong tentang ini? Jadi ini memang kita sebagai orang tua perlu kita pikirkan serius nih, bagaimana agar anak merasa nyaman menceritakan pikiran dan perasaannya pada orang tua. Ini perlu kita pikirkan terutama ini Pak, dengan pasangan kita. Iya. Jadi ayah dan ibu nih perlu kekompakan, strategi atau bagaimana caranya agar anak kita itu bebas gitu, bebas curhat, nggak ada merasa takut atau merasa ini. Termasuk saya juga sama suami ini terus Pak Jumala mencari cara-cara yang ampuh gitu. Iya. Nah, ini kalau kita bagi tips juga yang teman-teman dan juga buat kita juga. Jadi kita ngasih tahu ke teman-teman dan juga kita juga Pak Jumala. Karena memang ini itu betul. Saya jujur sampai hari ini masih terus improve. Apa improve itu? Iya. Terus untuk belajar bagaimana supaya saya semakin dekat dengan betul. anak. Sehingga anak semakin nyaman untuk cerita sama bapaknya, sama ibunya. Dan saya dengan istri saya juga, saya bahkan begini, untuk masalah komunikasi dalam keluarga itu, saya sama istri saya kita dalam hal seperti ini, dekat dengan anak, itu kita harus husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan hanya ketika kita meninggal, enggak. Tapi kondisi semakin lama itu semakin indah, keluarga itu komunikasinya makin indah. Dan itu kan memang nggak bisa sekali dikerjakan terus seterusnya. Bisa ini kan namanya anak juga bertumbuh, kita pun juga bertumbuh, berproses gitu kan. Dan itu memang harus terus ini Pak ya. Jadi kalau ini sahabat muda, jadi kita ingin sharing gitu, ada 3 tips ya. Jadi yang pertama, kita sebagai orang tua ngasih contoh dulu Pak. Oke. Ngasih contoh dulu. Jadi maksudnya gini, kita juga menceritakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan kepada anak. Jadi kita ngasih contoh kita duluan. Harapannya dia kita curhatin. Iya, dia kita curhatin dulu. Oke. Nah, jadi kita curhatin anak dulu, entah mereka mudeng nggak mudeng, pokoknya istilahnya kita memang tujuannya memang untuk memancing mereka agar di saat mereka butuhkan untuk tempat cerita juga ceritanya ke kita. Dan mereka ada perasaan dipercaya untuk dicurhati. Sehingga nanti dia harapannya kan dia akan curhat balik. Iya, betul. Harapannya itu. Jadi kita ngasih contoh dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita curhat ataupun ngobrol sama anak itu sudah seperti teman. Seperti teman tuh kan ya kurang lebih nggak mikir salah benar, nggak mikir ini kan Pak. Jadi yang penting kita memang ngobrolnya itu layak seperti dengan teman, jadi santai aja gitu. Terus yang ketiga, kita ngasih cerita-cerita ke anak itu mengenai yang tujuannya untuk mengenalkan perasaan, berbagai perasaan kepada anak. Contohnya cerita-cerita tentang yang sedih, perasaan sedih, terus kita diskusi ringan tentang perasaan sedih. Cerita tentang perasaan gembira, kita diskusi ringan tentang perasaan gembira. Begitu juga perasaan misalkan marah, dan juga bagaimana cara mengungkapkan. Nah, di sini itu butuh kita diskusi sama anak. Kita dari situ sambil bisa menyelami, Pak. Oh, kalau mau cerita perasaan sedih, cara kita mengungkapkan tuh bagaimana?
Agar anak pun mengerti, oh kalau aku lagi sedih, begini ya cara Iya, ngungkapinnya. iya. Nah, itu Pak Itu yang balik kasih contoh juga toh. Iya. Oke, kita catat dulu ya. Jadi kasih contoh. Terus dua, kita curhat. Bedanya apa contoh nggak curhat? Ya kita curhat ke anak, tujuannya ngasih contoh ke anak. Oke. Tujuannya ngasih contoh. Bentuknya agar itu ya. Jadi ngasih contoh itu bentuknya kita curhat. Terus juga memberikan ekspresi. Iya. Ya, kalau sedih bagaimana? Kalau kita perlu nggak memberikan contoh ekspresi marah? Perlu nggak? Perlu banget. Perlu juga. Dan biasanya anak tuh ini Pak, kita kadang anak tuh meniru ekspresi kita. Oke. Bagaimana cara kita berekspresi? Kita juga bahasa lebay terus seperti orang kesurupan. Nah, kalau kita begitu, dia juga akan nyontoh nanti. Akan nyontoh. Oleh karena itu marah kita juga marah yang proporsional. Ini contoh Pak, ada cerita. Kalau kita lihat nih ya, ketika orang tuanya misalkan biasa kaget menyebut innalillah gitu. Kita lihat anaknya biasanya juga kayak gitu Pak. Iya, lek bapak ini, ibu ini ejaran gitu. Anaknya ejaran gitu. Jadi copot. Ikut. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa innalillahi, nah, anaknya ya ikut juga ikut. Nah, satu lagi sekarang dari saya. Kalau menurut ilmu komunikasi, neurolinguistic programming, itu kita perlu pacing and leading namanya. Itu dimulai dari bagaimana kita mendengarkan dengan apa yang disebut active listening. Active listening. Iya, active listening itu minimal. Pertama adalah kita dengarkan dengan seksama, dengan kontak mata, ya. Terus kemudian yang kedua adalah menghargai perasaannya. Yang ketiga kita empati. Kalau dia sedih kita harus ikut sedih. Kalau dia bahagia kita harus wajah kita wajah bahagia. Jangan sampai anak tak kasih contoh gini. Anak mulai Umi. Nah, terus uminya apa? Itu enggak empati blas. Oh iya. Jadi kalau dia uminya harus jadi anak-anak. Oh iya, apa nak? Begitu. Itu namanya empati. Ya, jadi anak merasa dihargai ya. Aktif ya, merasa dihargai. Active listening. Active listening ya. Jadi pertama adalah kita mendengarkan dengan seksama, jangan disambi-sambi. Kalau goreng, sementara apa begitu. Kadang susah itu memang Pak. Lu ya dilatih. Emang butuh latihan. Ya, kita harus dengan seksama, dengarkan dengan seksama. Yang kedua, menghargai perasaannya. Rasa no. Terus yang ketiga adalah kita empati. Empati itu persis mengikuti perasaan dia. Kalau dia tergopoh-gopoh, kita ikut tergopoh-gopoh. Iya. Kalau di NLP namanya pacing. Pacing. Saya kira itu ya. Sudah cukup. Ada lagi tambahan? Cukup. Dari Bu Zakia tadi ada 3 tips, dari saya 1 tapi penjelasannya ada 3. Kalau kurang jelas dibalik di video ini ya. Diulangi videonya. Demikian sahabat muda, sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.